Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahidad dengan NIM 2102113002 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Guna memenuhi UTS rangkaian listrik. Baik, langsung penemu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di sini dapat dilihat untuk fotonya Gustav Robert. Langsung saja untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika sendiri, laju muatan listrik itu adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum Kirchhoff yang pertama, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Hukum Kirchhoff yang pertama biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law, biasa disingkat KCL. Secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baik, langsung saja untuk ke contoh soalnya. Perhatikan rangkaian di bawah dan tentukan I1, I2, dan I3. Baik, kita kerjakan satu persatu ya, dari titik P, Q, dan S. Untuk titik P terlebih dahulu. Pada titik P terdapat inputan 40 ampere dan bercabang 3, yaitu yang pertama 10 ampere, yang kedua yang ditanyakan I1, dan yang ketiga 25 ampere. Di sini bisa dilihat jika 25 ampere ditambah 10 ampere itu jadinya 35. Nah, hasil berapa untuk mengisi I1 untuk jika inputannya 40 ampere, dan di sini dinyatakan 5 ampere untuk I1-nya. Baik, untuk selanjutnya pada titik Q. Pada titik Q sendiri tertuliskan untuk I1-nya 5 ampere. Nah, untuk titik Q sendiri yang ditanyakan I2. Pada I2 ini dapat dirumuskan 10 ampere ditambah I1 yaitu 5 ampere, maka hasilnya 15 ampere untuk I2. Ini juga bisa dilihat untuk penulisannya. Dan selanjutnya kita lanjut ke titik S. Titik S sendiri itu percabangan dari I2 dan 25 ampere yang ke bawah tadi. Jadi bisa dituliskan untuk I3 sama dengan I2 yang 15 ampere tadi ditambah 25 ampere yang dari percabangan yang pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa I3 nya itu 40
40 ampere. Jadi sama ya untuk pernyataan hukum Kirchhoff yang pertama itu I masuk sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baik, kita lanjut untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial, biasa disebut tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau biasa disingkat KVL. Bunyi hukum Kirchhoff 2 sendiri yaitu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum Kirchhoff 2 yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian tersebut yaitu VAB dari sini ditambah VBC dari sini dan VCD dari sini, dan selanjutnya VDA untuk menutup itu sama dengan 0. Baik, langsung saja untuk ke contoh soalnya. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Di sini dijelaskan dari R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, E1-nya 6 volt, R3-nya 4 ohm, dan E2 sama dengan 2 volt. Untuk pertanyaannya, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, jadi yang ditanyakan itu I ya, soalnya besar kuat arus listrik. Ada pembahasan tadi dijelaskan untuk diketahuinya E1-nya 6 volt, E2-nya 12 volt, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 4 ohm, dan ditanyakannya I atau kuat arus. Baik, bisa dimulai. Untuk itu kita masukkan dulu rumusnya untuk hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita masukkan untuk sigma E nya min 32. Karena apa? Tadi dijelaskan pada gambar itu untuk mulainya loopnya itu dari titik min E2 ya. Jadi itu bisa ditambahkan E1 ditambah sigma IR nya IR3, IR2, IR1 sama dengan 0. Kita masukkan untuk sigma, untuk E2 nya itu min 12 ditambah E1 nya 6 ditambah IR3 nya itu I kali 4 ditambah IR2 nya itu I6 ditambah IR1 nya itu I2 sama dengan 0. Bisa dijumlahkan ya. Untuk I nya itu 12I, 4 ditambah 6 ditambah 2 itu 12. Terus untuk min 12 ditambah 6 itu hasilnya min 6 dan sama dengan 0. Baik, kita ubah min 6 nya ke sebelah kanan ya. Untuk 12I sama dengan 6 dan I sama dengan 6 dibagi
12 dan hasilnya besar kuat arus yang terdapat pada rangkaian tersebut itu 0,5 ampere. Baik, untuk selanjutnya bisa kita simulasikan untuk simulasi ke rangkaiannya langsung. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk simulasi sederhana dari hukum Kirchhoff 1 dan 2. Di dalam rangkaian ini terdapat dua buah tegangan yang sama-sama bertegangan 9 volt dan terdapat 4 buah lampu atau tahanan yang memiliki tahanan yang berbeda-beda. Di sini saya akan mencoba mengukur dari arus yang sebelah kanan itu terdapat 0,31 ampere dan untuk arus yang dari kiri itu 0,25 ampere dan untuk hasil pengeluarannya itu 0,56 ampere. Nah, inilah yang menjadi hukum Kirchhoff yang pertama, di mana jumlah arus yang memasuki percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Contohnya tadi dari kanan 0,31 ampere dan dari kiri 0,25 ampere, jika dijumlahkan akan menjadi 0,56 ampere. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan untuk hukum yang Kirchhoff yang kedua. Di sini saya akan mencoba mengukur di suatu titik yang dimana tidak ada tegangan atau 0 volt, dan saya akan mencoba untuk mengukur dalam sirkuit ini atau yang dinamakan loop. Di sini terdapat untuk lampu yang pertama itu 6,21 volt, untuk yang kedua itu 2,79 volt, dan untuk baterai itu minus 9 volt. Jadi kalau kita jumlahkan itu 6,21 volt ditambah 2,79 volt dikurangi 9 volt itu sama dengan 0. Jadi mau kita langsung di sini atau kita muter, itu hasilnya akan tetap 0. Dari itulah yang menjadi pernyataan hukum Kirchhoff yang kedua, bahwa tegangan di suatu titik pada rangkaian tertutup itu tegangannya selalu sama dengan 0 jumlah tegangan totalnya. Begitupun untuk rangkaian yang kiri, saya akan mencoba di titik ini itu 0 volt dan saya akan memutar dalam sirkuit itu lampu yang pertama 3,72 volt, untuk lampu yang kedua 2,79 volt, dan lampu yang ketiga itu 2,48 volt. Jika dijumlahkan itu hasilnya 9 volt dan dikurangi tegangan dari baterai itu minus 9 volt, jadi untuk hasilnya tetap 0 juga. Oke, itulah hukum Kirchhoff 2. Kesimpulannya, untuk hukum Kirchhoff yang pertama
yaitu jumlah arus yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Dan untuk hukum Kirchhoff yang kedua, tegangan dari loop yang tertutup di satu titik itu selalu sama dengan 0. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.